Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur nih. Jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Bisa pitu. Mati mau atau tidak tiba saatnya pasti mati. Orang kaya. Mati. Orang miskin. Mati. Raja-raja. Mati. Rakyat biasa. Mati. Janda. Mati. Mati semua. Tuh. Semua mati. Berarti bukan masalah mati. Yang jadi masalah bagaimana kondisimu mati. Ada orang mati dalam keadaan sholat. Saya tadi lihat di medsos. Di Instagram. Ada lagi sholat, meninggal. Ada baru-baru di depan kantor gubernur, masjid, khutbah, ceramah duhur, meninggal. Ada juga yang lagi tawaf, meninggal. Dan tidak sedikit yang lagi teler, baik minum ballo, mati. Tuh, ada juga begitu. Kayak ini diingatkan, hati-hati. Jangan sampai kau mati dalam keadaan kafir. Dan yang bisa membuat kita mati kafir itu biasanya hubbi aklil haram. Baru saja makan uang haram. Termasuk uang haram itu kalau ada pilkada, pilcalek, kau terima uang sogo. Nah, iya baru kau nak kena. Patotoain Wakala dia bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan pejabat, musuh kalian kata Allah setan. Di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Nah, ketika saya ceramah begini, ternyata di masjid ini masih banyak juga setan berkeliaran. Hah? Setannya bukan popok, bukan uka-uka, tapi apa? Handphone. Nah, ini orang sudah ceramah begitu begini. Simpan saya dulu HP nu bos. Ditahu di HP baru. Simpan dulu HP. Kenapa? Karena mendengung ini banyak kalau ketawa. Biasa iya mau kalau ketawa kok. Simpan dulu HP, simpan dulu. Jangan ada pegang HP di. Demi Allah, demi Allah. Kalau bapak pegang HP itu setan. Supaya apa? Kau tidak dengar itu ceramah. Kalau kau pegang HPmu pasti ada WhatsApp masuk. Balasi, balasi. Kau tidak dengar nih apa yang saya bilang. Wih, simpan HP. Ibu-ibu yang pegang HP saya doakan suaminya kawin lagi. Baru nak simpan. Apa toh mau kau soti nada kaca pelindungnya. Mau lihat Ustaz. Caranya gampang. Bagaimana caranya Ustaz? Buka di YouTube. Tulis namaku dengan namanya di masjid nanti. Keluar itu. Sudah itu like and share. Kalau ada iklannya jangan kau skip nontongi. Supaya apa? Kamu dapat ilmu, nak dapat macu. Karena kalau kau skip tidak dapat saya apa-apa. Kalau kau tidak ada macunya, kau dapat ilmu, saya tidak dapat macu. Supaya dapat kisah sama-sama, nonton 1-2 iklan. Kan satu iklan itu 30 detik. Untuk apa itu Ustaz? Kita mau bangun markas kader ulama. Bukan itu uang yang masuk di YouTube saya tidak ambil. Saya mau bangunkan masyarakat Makassar markas kader ulama. Bukan penghafal Quran, karena penghafal Quran banyak sekali nih sekarang. Hampir setiap masjid ada penghafal Qurannya. Setiap kabupaten ada penghafal Qurannya. Tapi kemana mereka kodong selesai menghafal? Tapi yang saya mau, Ustadz ada anakku penghafal Quran. 1 juz di kodong, juz amma saja nah hafal. Sini, kasih masuk dia nuku. Tempatku, saya ajari jadi penceramah yang baik. Dia akan menyebarkan ilmu Islam kepada segenap seluruh bangsa. Nah itu Mi, jadi jangan kau skip nonton iklan sedikit deh. Sudah ya? Nah adik-adik sekalian, simpan dulu HP. Simpan dulu HP tadi. Dengar ceramahku, terakhirnya ada kuis yang bisa jawab kusare ko hadiah. Jam mau panjang. Pau. Ini nanti kalau besar podo-odo sama ini. Jadi begini. Suatu ketika saya diundang pergi ceramah di Tanah Bumbu. Bupatinya yang undang ke waktu itu. Khutbah Jumat.
Selesai saya khotbah Jumat, selesai berdoa, tiba-tiba ada orang datang, nah pegang pahaku, menangis sih. Dia bilang, Ustaz, doakan Kak. Kenapa Ki? Nah bilang, ini Ustaz bangkrut Kak dong. 4 tahun mak merantau dari Sulawesi, tapi 2 bulan terakhir ini habis. Sebelum Covid ini, bangkrut saya Ustaz. Coba dibilang bangkrut saja, enggak masalah. Tapi banyak utangku. Nah kejar-kejar mah ini orang di kampung ini, mau nak potong. Mau Kak pulang kampung, malu 4 tahun merantau, pulang bawa utang. Tinggal Kak, nah kejar-kejar Kak orang. Tolong saya Kak dong, doakan saya, kasih saya amalan. Saya bilang, baik Pak, sebelum saya doakan Ki, sini Ki dulu, saya tanya Ki, jujur Ki jawab ini ya? Jujur. Iya Ustaz. 1, saya tanya Ki, jawab Ki jujur. Bagaimana sholat tak selama ini? Dia bilang, wih itu Ustaz, Kak Jumat jiku pergi. Itu poin paling terlambat Kak datang, paling cepat pulang. Orang khotbah saya tidur. Saya bilang, 1 di dalam hatiku, 1 di salana. 2, saya tanya lagi. Bagaimana penghormatanmu kepada orang tuamu selama ini? Dia bilang, wah selama saya merantau Ustaz 4 tahun tidak pernah Kak pulang kampung. Dalam hatiku itu 2. Pertanyaan ketiga, jawab dengan jujur. Bagaimana penghormatanmu kepada istrimu selama ini? Dia bilang, Ustaz, lebih kusuka istrinya orang daripada istriku. Jantung mau ribu anak-anak karusang orang tua ini. Sudah, 4-3 Yang keempat, saya tanya lagi. Bagaimana urusan zakatmu selama ini selama kau jadi pengusaha? Lebih banyak ke panti pijat daripada panti asuhan. Sudah diam. Saya bilang, sudah jangan banyak pertanyaan, nabar masalah memang ini. Saya bilang, Dai, kalau mau sukses, ini saja kita amalkan. Insya Allah. 1, perbaiki sholat tak. 2, ada rezeki tak pulang kampung Ki, pergi Ki cari orang tua tak, cium kakinya minta maaf. 3, pergi Ki ke istri tak, minta maaf. Cium pipinya. Minta maaf kok. Tapi gengsi Kak Ustaz. Saya sudah kalau gengsi kau pelihara itu gengsimu. Yang keempat, kalau ada masih sisa rezekimu, masih ada rezekimu yang tertinggal, aset-asetmu jual, bayarkan zakatmu yang pernah kau lupakan. 2 bulan saya kasih kau waktu, kalau tidak berubah kau punya hidup, telepon Kak Katanya Kak Ustaz Dasat pembohong. Itu saya bilang, karena banyak orang curhat, saya kasih saja itu Pak. Terapinya itu. Berlalulah. Jumat khotbah Kak belum ada. Tiba-tiba Jumat kedua setelah saya ketemu, bunyi teleponku selesai Kak sholat Jumat. Ustaz, masih kita ingat Kak. Dalam hatiku, siapa hari ini merasa ku ingat. Banyak nih tuh orang telepon Kak. Tuh, itu Ustaz. Yang di Tanah Bumbu Kak. Yang itu hari, ku ingat nih. Maga nih Daeng, karena orang Bugis. Kenapa Maki? Nah bilang, Alhamdulillah Ustaz. Lunas mi utangku. Dalam hatiku, cepat nih. Baru 2 minggu. Hebatnya ini, pada saya kasih waktu 2 bulan. Alhamdulillah Ustaz, itu utang-utangku sudah mikulunasi. Dan itu mobil-mobilku itu yang begini, yang mau tarik orang. Apa namanya itu? Eskapator atau bulldozer? Eskapator. Ini pernah Kak bayangkan enak nih tuh kalau pergi Ki kuliah pakai mobil begini di. Kalau macet Ki didorong mami mobilnya minggir sedikit. Kau tahu itu Ustaz Dasat yang mana? Ada itu yang pakai eskapator ping mengajar. Ya? Dan Alhamdulillah Ustaz, mobil-mobilku sudah kubebaskan semua yang nasita orang. Lalu dia bilang lagi, Alhamdulillah Ustaz, ini minggu depan. Sabtu dia bilang waktu itu saya ingat sekali, dia bilang Sabtu depan Ustaz, mau Kak ke Surabaya beli lagi mobil begitu. Beberapa saat kemudian, ya, dia telepon Kak lagi. Ustaz, mau Kak lagi nih beli kapal penangkap ikan yang besar. Baru beberapa saat lagi dia telepon Kak lagi. Ustaz, saya mau ke Berau. Beli kebun sawit. Saya makin penasaran, hebatnya ini kok cepat. Saya tanyalah. Memang setelah ketemu Ki bagaimana kan? Dia bilang, Alhamdulillah Ustaz, setelah kita ketemu, sholatku bukan cuma 5 waktu. Saya usahakan bangun sholat tahajud.
Tidak sampai itu 10 hari. Tidak sampai 2 bulan. Baru 2 minggu dia lakukan. Apalagi setelah ketemu Ki itu Ustaz, saya pulang kampung, saya ketemu ibuku. Dan sekarang setiap ada untungku, pasti ibuku dulu saya kasih. Kalau ada rezekiku. Dan sudah juga minta maaf sama istriku. Setelah ku cium pipinya, ku peluk. Ku sayangi sampai sekarang Ustaz. Dan alhamdulillah setiap ada penghasilanku, selalu saya masukkan 2,5% dulu, baru saya masukkan ke bank syariah. Alhamdulillah. Ini kisah nyata bos. Teh sinetron. Punna sinetron yang di apapun itu, jangan ku percaya. Pelen di rekayasa itu. Apa itu yang nonton orang sampai tengah malam? Mana bapak-bapak nonton percetong. Iya toh. Nah, itu di karang-karang. Kalau ini kisah nyata. Artinya apa? Ini kita lagi pandemi sekarang. Toko tutup. Puna ditutup saja tidak masalah. Tapi nak kejar kredit. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa. Besar sekali rahmat dan kasih sayang Allah. Cuma rumusnya belum kita dapat. Allah punya dunia ini. Apa susahnya Allah kasih ke dunia? Mudah bagi Allah menyelesaikan utang-utangmu. Mudah bagi Allah menyembuhkan penyakitmu. Asam urat, kolesterol. Nadati mi buangnya jaji. Ada di sini asam urat. Ini sudah muka-muka sakaratil maut ngasing ini. Ya? Ada. Banyak. Bukan dokter yang hebat sembuhkan kamu. Bukan. Allah. Kalau dokter sembuhkan kau, tidak ada orang yang sakitnya sama. Dan ada sembuh, ada yang tidak. Tapi buktinya toh, ada orang sama dokternya, sama obatnya, sama penyakitnya. Ada yang sembuh, ada yang mati. Dan sampai sekarang ini, tidak pernah Pak ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Setiap saya ke rumah sakit, saya tonji kasih tahu penyakitku. Ya begitu pikir dokter. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa ki Ustaz? Mencret-mencret ke ini dok. Kenapa bisa? Dalam hatiku. Urusan lu ke dokter kok. Masa saya lagi lu tanya? Yang hebat itu baru masuk. Nah bilang pasti mencret ke Ustaz. Tapi kan kita tonji kasih tahu ki. Nah kasih ki obat. Nah bilang datang ku lagi 3 hari yang akan datang. Bukan mau ki ambil wanta. Tapi nah lihat itu obat 3 hari. Apa reaksinya? Makanya nak tanya ki berapa umurmu? Berapa berat badanmu? Kenapa? Beda berat badan, beda umur, beda dosis. Nah kasih maki. Oh ternyata tidak cocok. Nah ganti lagi. Allah. Nah tahu meskipun kita tidak kasih tahu. Ketemu dokter. Jauh. Pergi ki dulu. Ngantri tompa orang. Allah 24 jam. Boleh kau datang di masjid. Boleh kau di rumahmu. Boleh di warung kopi. Boleh di warkop. Boleh di rumah makan. Boleh di pinggir jalan kau berdoa. Boleh. Allah di mana saja boleh kita temui. Tapi wali kota. Apa setiap saat boleh ditemui? Pak Camat, Pak Lurah. Bagus kita ini kedatang di masjid. Pak apa itu? RT atau Pak Lurah? Hah? Oh Pak Lurah, Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah itu toh? Alhamdulillah. Datang. Keliling mak saya di masjid-masjid. Ada Pak Lurah hadir nanti. Hadir karena nak kontrol ko. Make ko masker. Tuh. Nah. Satu. Semua orang punya masalah dalam masalah pandemi ini. Maka rumusnya dekati Allah. Cara mendekati Allah. Pertama pakai singi sempajamu. Dek gagamu runtuh ko dek sempajang. Carita itu kalau kau bisa baik kalau tidak sholat ko. Kenapa pali itu tetanggaku Ustaz tidak sambayang nih. De proyek na jalangi, de terpilih jadi anggota DPR, de banyak na warna. Memang kasih Allah dunia, tapi apa yang kau tidak tahu? Anak napa kepala talang. Itu. Oh banyak duitnya, bagus rumahnya, tapi apa yang kau tidak tahu? Istrinya selingkuh, suaminya juga. Didapat suaminya selingkuh, apa nak bilang istrinya? Kau bisa tonjak. Apa? Banyak uangnya, tapi apa? Anaknya kurang ajar.
Dihormati di kantor, dimuliakan di luar. Iya keren, siap puan, siap keren. Ya Pak, dibukakan pintu naik mobil. Tapi di rumahnya dimaki-maki sama anaknya yang SMP. Bahkan mau dilempar piring. Untuk yang kau tidak tahu. Banyak uangnya, tapi apa yang kau tidak tahu? Anak gadisnya pulang jam 3 dini hari lompat pagar. Masuk di kamarnya sama cowoknya. Orang tuanya tidur. Itu sama yang kau tidak tahu. Betul dia tahu rumahnya ngontrak-ngontrak. Tapi rajin berjamaah di masjid. Tidak punya rumah sampai sekarang. Tapi istrinya sopan sama suaminya. Tidak pernah ada bantah. Allah kasih itu kenikmatan. Matan nanyawana. Memang dia ngontrak-ngontrak. Tapi apa yang kau tidak tahu? Anaknya tahu tidak pernah nasakiti hatinya orang tuanya. Itu. Betul tahu rumahnya ngontrak-ngontrak. Tapi apa? Alhamdulillah tenang perasaannya karena selalu datang di masjid. Maka ibu-ibu kalau banyak masalah di rumah tak, jangan mau kau cari kambing hitam. Lebih baik kau periksa solatmu. Bagaimana solatmu? Sembahyang jangan ke Ustaz. Tahu jangan kau sembahyang kau. Tapi tidak ikhlas kau cika. Hayya ala salat. Asar miside. Barusan rasa sembahyang duhur. Tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz. Betul sholat kok tapi main-main. Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kok sembahyang memang tapi main-main kok bos. Allahu Akbar. Apa sembahyang taranu nukoci? Itu. Maka kalau ada masalah rumah tanggamu, lebih baik kau koreksi. Kenapa sholatku? Bagus ini sholatku. Allahu Akbar.